Kita semua tahu seks itu bagian dari hidup. Tapi, ternyata di beberapa negara, seks bukan cuma urusan ranjang. Ada yang jadikan itu bagian dari budaya, tradisi, bahkan pariwisata. Dari ritual mancing jodoh pakai bercinta, sampai pemerintah yang mengatur gaya hubungan badan, dunia ini kayak Google Search anak SMP yang belum disensor. Hari ini, kita bakal ngebahas 25 budaya seks paling absurd dari seluruh dunia. Nonton sampai akhir, siapa tahu kamu malah pengen pindah ke warga negaraan. Atau malah makin bersyukur lahir di Indonesia. Siap? Gas. Fakta satu. Jepang. Festival Penis Raksasa. Di Jepang setiap tahun ada festival bernama Kanamara Matsuri atau Festival Penis Baja. Bayangin lo jalan di kota kecil dan lihat warga Jepang gotong patung penis segede Tugu Monas. Tapi serius, festival ini beneran ada. Orang-orang datang, berdoa, dan beli permen atau balon bentuk. Ya, lu tau lah tujuannya. Untuk doa kesuburan, kelahiran sehat, dan bisnis yang lancar. Karena ya, di sana penis dianggap simbol kekuatan dan kesuburan. Tapi jujur, kayaknya ini satu-satunya tempat di dunia di mana lo bisa makan es krim bentuk anu. Dan gak dipelototin ibu-ibu. Fakta 2. Malawi, tradisi visi, wajib berhubungan seks setelah menstruasi. Pertama, di beberapa desa di Malawi, Afrika, ada tradisi yang bikin kita geleng kepala. Ketika seorang gadis mengalami menstruasi pertama, dia diwajibkan tidur dengan pria dewasa yang disebut visi, sebagai tanda peralihan menuju dewasa. Iya, ini beneran praktik yang masih terjadi di beberapa daerah. Biasanya, pria visi ini dipilih khusus dan dibayar buat ya, edukasi lapangan. Dan ini bukan cuma sekali, kadang dilakukan juga setelah menikah atau melahirkan. Untungnya, pemerintah Malawi sekarang udah gencar melarang praktik ini karena alasan HAM dan kesehatan. Tapi tetap aja, ini masuk daftar budaya seks paling nyeleneh di dunia. Fakta 3, Denmark. Seks bebas, sure ini nggak masalah, bahkan jadi daya tarik wisata. Kalau lo ke Denmark, lo bakal nemuin budaya seks yang terlalu bebas buat standar negara Asia. Anak remaja udah diajarin soal seks sejak SD, dan mereka boleh bawa pacar nginep di rumah orang tua. Yang lebih gila, di Denmark, turisme seks remaja pernah jadi isu besar. Turis-turis dari negara konservatif datang ke Denmark buat merasa bebas. Karena di sana seks itu kayak makan es krim, santai, biasa aja. Bahkan Denmark adalah negara pertama yang melegalkan film porno secara nasional di tahun 1969. Nggak heran kalau Netflix Denmark kadang lebih liar daripada yang lain. Fakta 4. Papua Nugini. Ritual sperma untuk jadi dewasa. Di beberapa suku pedalaman Papua Nugini ada kepercayaan kuno. Anak laki-laki nggak bisa jadi pria dewasa sampai mereka menerima kekuatan laki-laki dari pria dewasa. Dan kekuatannya itu datang dari sperma. Iya bro, ini aneh banget. Anak-anak dipaksa mengonsumsi cairan pria dewasa sebagai bagian dari inisiasi. Menurut kepercayaan mereka, itu bakal transfer energi maskulinitas. Walau sekarang banyak suku yang udah ninggalin praktik ini, tapi sejarah ini tetap jadi salah satu budaya seks paling ekstrim dan disturbing yang pernah dicatat. Fakta 5. Swedia, negara dengan sex education. Paling liberal. Swedia itu negara di mana anak umur 5 tahun udah diajarin tentang tubuh, seks, dan perasaan. Bukan cuma anatomi ya, tapi juga konsensual, gender, sampai orgasme. Mereka percaya edukasi sejak dini bisa bikin orang lebih menghargai tubuhnya sendiri dan orang lain. Tapi yang bikin unik adalah, Swedia juga punya program TV buat anak-anak yang jelasin tentang tubuh manusia. Dengan karakter lucu berbentuk penis dan vagina yang nyanyi-nyanyi. Iya, lo nggak salah dengar. Penis dan vagina joget-joget sambil nyanyi. Hej, hej, halo. Mungkin kalau di Indonesia ditayangin, langsung dibubarin sama ormas. Fakta 6, Korea Selatan. Hotel kapsul bertema fetish. Di Korea Selatan, budaya seks semakin berkembang dengan adanya hotel kapsul yang memiliki tema fetish khusus. Ada banyak hotel yang menyediakan tema kamar yang dapat memanjakan fantasi pengunjung.
seperti tema BDSM, cosplay, atau housemaid fantasies. Kamar-kamar ini juga dilengkapi dengan berbagai perangkat yang sesuai dengan tema, seperti perlengkapan bondage atau pakaian khusus. Konsep hotel kapsul sendiri sudah ada di banyak negara, tapi hotel dengan tema fetish ini di Korea Selatan menarik karena bisa menjadi pelarian sementara bagi mereka yang ingin bebas mengekspresikan diri dalam suasana yang lebih aman dan tertutup. Jadi bagi yang ingin mengeksplorasi dunia fetish, Korea Selatan menawarkan tempat yang jauh lebih modern dan privat dibandingkan dengan tempat-tempat lainnya. Fakta 7, Islandia. Situs dating khusus keturunan Viking. Islandia punya sejarah Viking yang panjang dan budaya mereka terkait erat dengan keturunan ini. Situs dating yang disebut Islandingabok atau lebih dikenal dengan The Book of Icelanders mengumpulkan data keturunan Viking dari seluruh Islandia. Tujuan utama situs ini adalah untuk membantu orang-orang untuk memastikan bahwa mereka tidak menikah dengan saudara mereka karena Islandia sangat kecil dan banyak orang yang memiliki hubungan darah yang dekat tanpa menyadarinya. Bahkan situs ini memiliki fitur yang memungkinkan pengguna untuk memeriksa genetik mereka dan memastikan mereka tidak berhubungan darah dengan orang yang mereka temui secara romantis. Ini adalah bukti bahwa di Islandia, aspek genetik dan keturunan sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan hubungan di tengah populasi yang kecil. Fakta 8, Nigeria, pengantin harus dibuktikan keperawanannya. Di beberapa komunitas di Nigeria, ada tradisi yang mengharuskan pengantin perempuan untuk membuktikan keperawanannya dengan cara yang sangat kontroversial. Ini dilakukan dalam bentuk pemeriksaan fisik atau terkadang melalui ritual malam pertama yang harus dilakukan dengan cara tertentu untuk memastikan perempuan tersebut masih perawan. Tradisi ini seringkali menimbulkan kecemasan dan stres pada pengantin perempuan, terutama yang tidak pernah mendalami seks atau mereka yang belum siap dengan hubungan seksual. Meskipun banyak yang mengkritik praktik ini, beberapa daerah di Nigeria tetap melaksanakan tradisi tersebut sebagai bagian dari kepercayaan budaya dan adat istiadat. Fakta 9, Thailand. Pesta seks massal. Tahunan di Pattaya adalah salah satu kota paling terkenal di Thailand, yang dikenal dengan kehidupan malamnya yang bebas. Salah satu acara tahunan yang sangat populer adalah pesta seks massal yang menarik pengunjung dari seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam acara yang dikenal dengan nama Pesta Erotik Pattaya. Selama acara ini, seks bebas menjadi hal yang sangat diterima, dan banyak peserta datang untuk mengeksplorasi hasrat mereka tanpa batasan. Di tengah kota yang terkenal dengan panti pijat dan klub malam, pesta besar ini menawarkan sebuah pengalaman seks bebas dalam konteks yang lebih besar dan lebih terbuka. Meskipun ada banyak kontroversi, acara ini tetap menjadi daya tarik wisata bagi mereka yang mencari pengalaman seks yang lebih bebas dan berani. Fakta 10, Brazil. Karnaval seks terbuka di jalanan. Selama karnaval tahunan di Brazil, ada tradisi di mana orang-orang berpakaian terbuka atau bahkan telanjang, menari di jalanan, dan bersosialisasi dengan orang asing dalam suasana yang sangat bebas seksual. Meskipun di luar negeri orang lebih mengenal karnaval Rio dengan parade dan samba, ada beberapa kota di Brasil yang mengadakan karnaval seks terbuka di mana semua orang bebas berpakaian minim, berdansa, dan tidak jarang mereka berakhir dengan seks terbuka di tengah keramaian. Ini adalah salah satu tradisi yang sangat kontroversial dan tidak dipahami di negara-negara yang lebih konservatif. Karnaval ini menekankan kebebasan tubuh, kebebasan berekspresi, dan tentunya seksualitas tanpa rasa malu. Gimana? Seru banget kan? Klik tombol subscribe biar kamu nggak ketinggalan fakta menarik lainnya.